Susul Mo Salah, Andy Robertson resmi tinggalkan Liverpool. Perjalanan panjang dari Andy Robertson bersama Liverpool akhirnya mendekati garis finish. Bek kiri asal Skotlandia itu telah menjadi bagian penting dari salah satu era paling sukses dalam sejarah klub Merseyside tersebut. Kini setelah 9 musim penuh dengan prestasi, Robertson siap mengucapkan selamat tinggal. Keputusan ini menandai berakhirnya sebuah era yang penuh kenangan. Andy Robertson sendiri dipastikan akan meninggalkan Liverpool di akhir musim nanti setelah kontraknya berakhir. Raul Asensio tersisih dari skuad Madrid usai konflik dengan pelatih. Raul Asensio tidak tampil dalam beberapa pertandingan Real Madrid terakhir di bawah asuhan dari Alvaro Arbeloa. Kondisi ini berawal dari perselisihan yang mempengaruhi posisinya di tim utama. Menurut Marca, Asensio tidak setuju dengan keputusan Arbeloa yang tidak memasukkan namanya ke dalam susunan pemain saat menghadapi Manchester City di ajang Liga Champions. Arbeloa dikabarkan tidak senang dengan keputusan tersebut. Jersey Piala Dunia 2026 milik Nike berteknologi tinggi tuai kritik. Nike meluncurkan koleksi jersey Piala Dunia 2026 dengan teknologi pendingin di bagian bahu. Desain tersebut kini menuai kritik oleh para penggemarnya. Banyak para fans yang terpaku pada satu detail unik, yakni tonjolan yang kurang enak dilihat di sepanjang jahitan di bahu. Melansir dari The Guardian, Nike mengaku ada masalah pada bagian bahu dan tengah mencari solusi untuk bisa menyelesaikannya. Ronaldo dibantu biar juara Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo dituduh sedang dibantu bisa juara Saudi Pro League. Tudingan itu muncul dari Al Ahly. Awalnya Ivan protes soal kepemimpinan wasit usai ditahan oleh Al Fayha. Ia protes sebab ada beberapa momen handsball lawan yang seharusnya diganjar penalti namun diabaikan oleh wasit. Bukan cuma Ivan rekan timnya yakni Galeno juga langsung membuat sindiran pedas yang meminta agar trofi langsung diserahkan saja kepada satu orang yakni Cristiano Ronaldo. Manuel Neuer diminta kembali ke timnas Jerman. Legenda Jerman yakni Lothar Matthäus berharap kiper Bayern Munchen yakni Manuel Neuer kembali ke timnas Jerman meskipun sudah resmi pensiun. Meski sudah menginjak 40 tahun, Neuer tetap menunjukkan performa yang apik di bawah mister gawang. Terakhir Neuer dinobatkan sebagai pemain terbaik saat membantu Bayern Munchen mempermalukan Madrid di leg pertama Liga Champions. Beberapa kali Neuer melakukan penyelamatan gemilang dan itu membuat lini serang Madrid merasa frustasi. Hanya ada satu gol yang berhasil disarankan oleh Los Blancos ke gawang Bayern Munchen dari Kylian Mbappe. Kai Havertz sebut Arsenal bisa menangi 2 gelar besar musim ini. Kai Havertz sebut Arsenal bisa menangi 2 gelar besar musim ini. Penyerang Arsenal yakni Kai Havertz yakin timnya bisa mengakhiri musim ini dengan gelar juara sebab The Gunners mampu bangkit meski baru melalui periode sulit. Sekarang kans Arsenal meraih gelar di akhir musim tersisa di 2 ajang. Selain Liga Champions, Real Madrid juga masih menempati posisi puncak klasemen dengan koleksi 70 poin. Kai Havertz percaya bahwa Arsenal bisa menyabet keduanya. Liverpool akui tak temukan solusi atas dominasi PSG. Liverpool tak berkutik di markas PSG, bahkan untuk sekedar memegang bola dan melepas tembakan saja susah bukan main. Liverpool bahkan kesulitan untuk sekedar membangun permainan. Pasukan dari Arne Slot cuma berhasil mencatatkan 198 umpan sukses dari 256 umpan yang coba dilakukan. PSG di sisi lain amat presisi, didominasi dengan pergerakan yang cair dan juga dinamis. Tim polisan dari Luis Enrique tersebut mencatatkan 696 umpan sukses yang dimana merupakan 94% dari seluruh umpan yang dilakukan. Liverpool main 5 back, Arne Slot bikin blunder. Liverpool mencoba beradaptasi secara taktik untuk bisa membendung PSG, tetapi memainkan pola 5 back malah menjadi senjata makan tuan. Si Merah mencoba mengantisipasi dominasi PSG dengan bermain 5 back. Ibrahima Konate, Virgil van Dijk dan juga Cuko Mes menjadi 3 back tengah, diapit oleh Jeremy Frimpong dan juga Milos Kerkez di pos sayap. Tetapi perubahan taktik itu justru membuat Liverpool kelimpungan.
Liverpool tumbang di markas PSG, Mo Salah hanya jadi penonton. Liverpool mengalami malam yang sulit saat bertandang ke markas PSG. Liverpool harus mengakui keunggulan dari sang tuan Roma, dan sorotan utama pertandingan justru tertuju kepada Mo Salah. Penyerang asal Mesir itu tidak dimainkan sama sekali oleh pelatih Arne Slot sepanjang laga. Keputusan terbesar Slot pada pertandingan ini adalah tidak memainkan Mo Salah. Penyerang 33 tahun itu tetap berada di bangku cadangan hingga peluit akhir. Situasi ini menambah sorotan terhadap peran Mo Salah di tim. Ia sebelumnya juga sempat menyampaikan kekecewaannya karena tidak dimainkan dalam beberapa kesempatan pada musim ini. Ronald Araujo sebut Barcelona sanggup comeback di kandang Atletico. Bek Barcelona Ronald Araujo menegaskan bahwa timnya belum patah arang usai kalah dari Atletico Madrid. Ia yakin bahwa El Blaugrana sanggup comeback di laga leg kedua nanti. Dalam wawancaranya, Araujo menyesalkan kekalahan timnya di leg pertama kali ini, namun ia menilai bahwa kekalahan 0-2 itu masih bisa dikejar. Ia menyebut bahwa Atletico Madrid bakal jadi lawan yang sulit ditaklukkan apalagi leg kedua nanti digelar di kandang mereka. Namun sang bek sangat yakin bahwa Barcelona bisa mencatatkan comeback di laga tersebut. Julian Alvarez membuktikan kelasnya di hadapan Barcelona. Julian Alvarez membuktikan kelasnya saat Atletico Madrid mengalahkan Barcelona 2-0 di leg pertama perempat final Liga Champions. Performa luar biasa Julian Alvarez di laga ini seolah menunjukkan kepada Barcelona mengenai kualitas penyerang yang sangat mereka butuhkan. Pihak manajemen klub asal Catalunya tersebut juga dikabarkan menaruh minat besar kepadanya untuk bisa menjadi suksesor dari Lewandowski. Namun nilai transfer pemainnya dipatok melebihi angka 100 juta euro akan menjadi tantangan tersendiri. Gairah De Bruyne ke sepak bola sudah tak lagi sama. Kevin De Bruyne mengakui kecintaannya terhadap sepak bola sudah tak lagi sama. Namun gelandang Napoli itu belum berpikir untuk pensiun. Melansir dari Tribuna, Kevin De Bruyne mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki gairah yang sama untuk sepak bola seperti pada awal karirnya. De Bruyne menambahkan bahwa itu merupakan hal yang normal setelah 30 tahun. Di saat yang sama, pemain berusia 34 tahun tersebut menegaskan bahwa ia tak memikirkan untuk pensiun. Bahkan De Bruyne tidak menepis kemungkinan bermain di klub lain setelah pindah dari Napoli. Newcastle incar striker muda milik Real Madrid. Newcastle United mau memperkuat lini serang mereka di musim panas nanti, di mana The Magpies kabarnya ingin mencoba mendatangkan Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Diketahui Newcastle United percaya pada potensi yang dimiliki oleh Garcia. Mereka akan mencoba merayu sang pemain untuk bisa menjajah Liga Premier Inggris. Garcia sendiri masih terikat kontrak dengan Madrid sampai musim panas 2030. Nilai pasarnya terbilang terjangkau di angka 30 juta euro. Timnas Indonesia ajak tim gagal ke Piala Dunia untuk uji coba. Timnas Indonesia berencana memaksimalkan FIFA Matchday Juni dengan menggelar laga uji coba melawan tim yang gagal lolos ke ajang Piala Dunia. Namun hingga kini PSSI masih belum mengumumkan siapa calon lawannya. Ketua BTN yakni Sumarji menyebutkan PSSI menargetkan 2 pertandingan uji coba dalam periode tersebut. Satu lawan sebenarnya sudah hampir pasti, hanya saja identitasnya masih dirahasiakan. Sementara satu laga lainnya masih dalam proses penjajakan. Kasus Pasporgate Dean James tuntas tidak ada hukuman. Diketahui Dean James, Justin Hubner sampai Nathan Joaon sempat tersandung Pasporgate. Mereka tidak didaftarkan klubnya masing-masing dengan paspor Indonesia. Mereka sudah menjadi WNI dan pihak klub harus mendaftarkannya sebagai pemain non-Uni Eropa. Dan Federasi Sepak Bola Belanda yakni KNVB sudah melakukan investigasi. Hasilnya Dean James dan kawan-kawan tidak dinyatakan bersalah dan tidak dihukum. AC Milan akan lepas Rafael Leao. AC Milan tidak akan menghalangi kepindahan penyerang sayap Rafael Leao. Laporan dari Corriere della Sera menyebutkan bahwa manajemen Rossoneri kini bersedia mempertimbangkan tawaran yang masuk. Angka 50 juta euro dianggap sudah cukup untuk membuka pintu negosiasi. Penurunan nilai ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan klausul pelepasan yang mencapai 175 juta euro.
Chelsea siapkan tawaran menggiurkan untuk datangkan Angelo Stiller. Raksasa Liga Inggris Chelsea dikabarkan tengah mempersiapkan sebuah tawaran untuk bisa mendatangkan Angelo Stiller dari Stuttgart di bursa transfer musim panas nanti. The Blues dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 50 juta euro untuk bisa mendatangkan bintang timnas Jerman tersebut. Tiba-tiba Real Madrid serius kejar Mikel Olise. Real Madrid meningkatkan upaya untuk bisa mendatangkan Mikel Olise setelah tampil impresif melawan mereka di Santiago Bernabeu. Performa winger Bayern Munchen itu memberi dampak besar dalam kemenangan timnya. Menurut jurnalis Jerman yakni Christian Vogt, Real Madrid akan meningkatkan usaha untuk bisa mendatangkan Olise di musim panas. Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan tawaran senilai 160 hingga 165 juta euro untuk bisa mendatangkannya. AC Milan siap tampung Lewandowski. Muncul satu lagi klub yang meminati jasa striker Barcelona yakni Robert Lewandowski. Kini nama AC Milan coba merayu Lewandowski untuk bisa bermain di Serie A. Masa depan dari Lewandowski sendiri dispekulasikan setelah kontraknya akan berakhir dan belum ada tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya bersama pihak dari klub. Mengingat Lewandowski masih tampil tajam di usia 38 tahun, Milan tentu dengan senang hati menerima secara cuma-cuma. Namun sayangnya ada satu penghalang untuk Milan terkait gaji dari Lewandowski. Dengan situasi tersebut, Milan butuh banyak pengorbanan dari segi finansial.